Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman berbagi ilmu dan pengalaman pribadi saya, gimana caranya meningkatkan akselerasi motor matic teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya mau meningkatkan akselerasi motor matic saya dengan cara menggabungkan kedua roller ini guys. Nah, jadi roller yang ringan dan roller yang berat ini saya gabungkan guys, agar performa motor saya bertambah, khususnya di akselerasi guys. Untuk top speed sendiri tetap dipertahankan. Nah, sebelum lanjut saya mau menjelaskan sedikit mengenai roller ini. Roller sendiri, sebelum kalian menggabungkan, kalian harus paham dulu apa itu roller. Roller ini fungsinya yaitu menekan agar si fan belt ini bisa bergerak guys, seperti ini guys. Nah, ketika roller ini bergerak, gerakan roller itu sendiri dia mengandalkan gerakan sentrifugal guys. Nah, gerakan sentrifugal ini yang membuat rumah roller ini dia bergerak untuk melakukan himpitan guys, sehingga si fan belt ini bisa bergerak guys. Fan belt ada di sini, nanti dia bisa terhimpit, akhirnya ada pergerakan ke bagian CVT belakang guys, dan roda itu bisa berputar. Mungkin kalian bisa simak di video berikut ya. Nah, untuk roller sendiri guys, awalnya saya menggunakan roller standar motor matic saya. Motor matic saya ini yaitu motor vario guys. Jadi standar dari pabrikannya biasanya 13 gram guys beratnya. Nah, standar pabrikan untuk motor matic vario, nah seperti ini guys. Nah, akan tetapi saya terkendala di ketika tanjakan yang sangat curam atau tanjakan biasa, dan ketika saya berboncengan ini terasa tidak bertenaga guys. Jadi untuk tarikan ke atasnya terasa lemah. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami hal tersebut. Nah, akhirnya saya inisiatif untuk menurunkan berat dari gramnya roller tersebut. Nah, akhirnya saya menggantinya dengan yang 8 gram guys. Nah, mengganti dengan yang 8 gram. Nah, seperti ini guys. Nah, untuk di tanjakan sendiri saya terbantu menggunakan roller yang ringan ini guys. Roller dengan berat 8 gram. Di tanjakan yang curam maupun ketika berboncengan sangat membantu sekali guys. Sangat terasa untuk perubahannya. Dia akhirnya mengeluarkan seperti tenaga yang maksimal guys untuk ditanjakannya. Namun ketika di jalanan datar dan saya membutuhkan top speed, justru yang ada malah seperti menggerung guys mesinnya. Jadi untuk top speednya yang saya rasakan, kok ini nggak nyampe top speednya mesin, padahal udah bersuara
keras guys, udah terdengar keras seperti menggerung tinggi. Nah akhirnya gimana? Nah saya akhirnya berinisiatif untuk menggabungkan keduanya agar si top speed dan akselerasi tetap stabil guys. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham untuk menggabungkan roller ini, bisa simak terus video saya guys, video ini ya guys. Nah gini, jadi saya juga sebenarnya ragu untuk menggabungkan, tapi ketika saya udah cari tahu sendiri dan untuk lebih berhati-hati cara menggabungkannya, akhirnya saya mencoba menggabungkannya agar keduanya saya bisa mendapatkan untuk akselerasi di tanjakan, dan ketika di jalanan datar saya top speed juga lebih enteng guys, seperti itu guys. Nah untuk penggabungannya sendiri memang tidak boleh sembarangan guys, karena beresiko kalau sembarangan kita menggabungkan roller ini. Nah caranya bagaimana guys? Nah cara menggabungkan roller sendiri untuk yang ringan dan yang berat, kita harus sejajar guys, berpasangan, tidak boleh acak-acakan atau asal-asalan. Nah semisal kita menaruhnya yang 13 gram di sini, yang 8 gram di sini guys, dan seterusnya. Ini 13, yang ini 8 guys, ini 13, yang ini 8. Nah kenapa seperti ini guys? Jadi ketika ada pergerakan, karena si roller ini mengandalkan gaya sentrifugal, dia menekan mangkok ini, dan tekanan ini harus seimbang guys dari dalam ini. Nah jadi seperti ini dia bergeraknya. Nah ketiga ini dia menekan guys. Nah jadi harus seimbang, ada berat dari roller yang memang sama guys. Nah dia menekannya seimbang seperti ini. Nah yang ringan juga menekan seperti ini, sama. Kalau digabungkan seperti ini, misalkan ya guys, yang salah, yang acak-acakan, kita asal-asalan aja gabunginnya seperti ini. Nah yang ada apa guys, dia tidak seimbang, harusnya yang bergerak ini tapi malah ini. Jadi yang ini bergerak, ini bergerak ini. Nah yang ini tidak seimbang guys, jadi tidak seimbang, harusnya kan seperti ini. Nah harusnya seperti ini tidak seimbang guys. Nanti kalau tekanan tidak seimbang beresiko cepat rusak guys, si rumah roller atau rollernya itu sendiri beresiko nanti ada kerusakan yang lebih parah. Nah kita memang harus berhati-hati, bisa digabungkan tapi harus berhati-hati cara menggabungkannya guys, tidak bisa sembarangan ya. Nah seperti itu guys. Nah jadi cara menggabungkannya seperti tadi ya guys. Misal yang 13 di sini, 8 gram di sini, 13 di sini, 8 gram di sini, 13, 8. Nah seperti ini guys. Ini baru seimbang. Dia saling menopang, ketika ada pergerakan dia saling menopang. Nah jadi ini bisa simetris, gerakan himpitan ke sininya bisa simetris guys, tenaganya maksimal. Nah untuk beratnya sendiri bebas sebenarnya, tergantung kebutuhan kalian sendiri. Saya yang standar saya tidak rubah, ini 13 gram untuk di top speed ini udah, menurut saya udah nyaman untuk motor saya. Dan yang 8 gram ini sebenarnya saya udah nyoba-nyoba dari yang 11, 12 sampai yang 9, tetapi memang karena posisi di tempat tinggal saya ini terjal, jadi kurang terasa guys untuk yang 9 ke atas itu, untuk akselerasi ya khususnya. Jadi kurang membantu. Ternyata seketika saya turunkan lagi yang 8 gram ini, akselerasi yang
yang saya butuhkan untuk ditanjakan ini dapat guys, terutama di area yang memang dekat tempat tinggal saya itu terjal, jadi terasa khususnya ketika kita boncengan guys, berboncengan atau membawa barang yang berat ya, ini sangat membantu sekali guys. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk top speednya sendiri saya udah nyaman guys, udah cocok dengan 13 gram ini. Dinaikkan boleh, tergantung kebutuhan teman-teman ya, jadi tergantung nyamannya di berat yang berapa gram. Kalian bisa coba, sebenarnya kalian bisa coba sendiri, bisa cari tahu sendiri. Asal seperti ini cara pemasangannya, tidak bisa sembarangan dan tidak bisa asal-asalan guys, jadi harus seimbang berpasang-pasangan ya guys. Nah untuk cara kerjanya sendiri, karena dia mengandalkan gaya sentrifugal guys, ketika rotasi putaran mesin itu tinggi, nah ini akan ada pergerakan guys, akan ada pergerakan dan akhirnya menimbulkan tekanan guys, tekanan ke tutupnya ini, sehingga si rumah roller ini terdorong ke depan. Nah terjadilah himpitan ke fan belnya, akhirnya fan bel dia menggerakkan roda belakang ya, seperti itu akhirnya, dan berputar, ban berputar. Nah untuk gerakannya sendiri, karena yang 8 gram ini ringan, dia lebih cepat melakukan tekanan, melakukan gerakannya lebih cepat dari yang berat guys. Jadi semakin ringan roller, semakin cepat dia melakukan bergerakan atau melakukan tekanan yang mendorong rumah roller ini bergerak guys. Nah akhirnya yang akselerasi meningkat. Nah karena cepat, akselerasi akhirnya meningkat. Sedangkan yang berat ini dia membantu juga hanya sekian persen dari yang ringan. Kalau akselerasi awal, terutama ketika di akselerasi ketika tanjakan, jalan menanjak atau jalan datar, memang akselerasi awal dia meningkat guys, karena yang bergerak duluan ini ada tekanan yang lebih cepat gitu. Yang berat ini membantu yang ringan sekian persen. Nah itu guys. Tapi kalau ketika kita menaikkan gas tarikan tinggi, putaran tinggi, nah yang gerakannya lebih besar ini yang berat guys. Roller berat ini melakukan tekanan yang lebih besar daripada yang ringan. Yang ringan kebalikannya, dia membantu sekian persennya guys, sehingga top speed dapat, akselerasi di atas, akselerasi awal dia juga dapat guys. Nah untuk kalian yang membutuhkan keduanya bisa seperti ini menggabungkannya. Kalian bisa cari tahu kondisi titik nyaman untuk motor matic kalian sendiri ya, kalian bisa menggabungkan. Dan ini saya udah membuktikannya sendiri aman guys, dengan catatan seperti ini, menggabungkannya tidak asal-asalan ya, tanda petik tidak asal-asalan seperti itu. Nah kalau untuk ini guys, kelemahannya memang karena dia tapi menurut saya kelemahan yang ini tuh tidak terlalu kelihatan sih, hampir sama aja gitu. Dia lebih cepat aus katanya, tapi saya udah buktiin, udah hampir 2 bulan ini tidak begitu terlihat ya guys. Sebenarnya tergantung pemakaian rutinitas kita juga sih, itu aja guys, dan kualitas rollernya juga ya. Balik lagi ke harga, semakin mahal rollernya kualitasnya semakin bagus, dan semakin murah ya kualitasnya juga sedang juga gitu. Balik lagi ke kualitasnya dan penggunaan rutinitas kita. Nah itu guys.
Kalau untuk saya sendiri, saya pakai yang standar memang, tapi ya menurut saya tidak terlalu signifikan ya untuk perubahannya, masih aman. Ini rollernya juga. Nah, kalian bisa, karena ini digabung jadi masih ada sisa 3, kalian bisa menyimpan ini buat cadangan ya guys. Ketika yang ini udah aus, kalian bisa buat cadangan juga. Yang ini juga ada 3 yang 13 gram, ada 3 yang 8 gram. Ini bisa buat cadangan di rumah. Kalau kalian ternyata ini udah aus, ini bisa dipakai seperti itu, nggak rugi juga. Dan saya udah membuktikannya sendiri, aman guys, aman dan bekerja efektif, bisa membantu akselerasi saya. Dengan kondisi ya guys, balik lagi ini, sebelum kalian berubah ini semua, kondisi mesin kalian oke, nggak ada masalah, panbel oke, dan kondisi CVT di bagian belakang ya, bagian motor belakang yang ini juga aman ya guys, seperti kampas ganda, tidak ada masalah dan lain-lain. Nah, tapi kalian membutuhkan akselerasi, untuk meningkatkan akselerasi atau meningkatkan top speed atau mempertahankan top speed, kalian masih bermasalah guys. Walaupun ini tidak ada masalah, mesin masih oke. Nah, kalian bisa menggabungkan roller seperti ini guys. Dan oke, mungkin itu saja saran dari saya, bagaimana cara ningkatin akselerasi motor kalian, juga mempertahankan top speed atau menambahkan top speed bisa guys. Menambahkan top speed, kalian bisa nambah yang berat, tapi tergantung sisi nyaman kalian ya guys, titik nyamannya di mana. Jangan asal-asal masang tapi kok ini enggak nambah-nambah top speednya atau akselerasinya kok tetap aja. Nah, kalian coba, kalau saya ini udah cocok di 13 gram dan 8 gram. Yang motor kalian di mana, beda motor, beda juga berat rollernya ya guys. Nah, itu aja. Semoga video ini bermanfaat guys. Selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.